Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan channel Sahabat Pena 71. Kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah lakukan di bulan Februari, yaitu setelah Bapak Ibu melakukan diskusi dengan Bapak Ibu guru sebagai bawahan untuk melakukan persiapan observasi kelas. Observasi kelas bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di suatu satuan pendidikan. Nah, tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah menilai jalannya observasi kelas tersebut. Bapak Ibu, sebagaimana judul yang ada di konten ini, ada satu kewajiban yang wajib dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di bulan Maret, yaitu menilai observasi kelas hingga melakukan instruksi tindak lanjut kepada Bapak Ibu guru yang diobservasi. Kegiatan observasi kelas dan diskusi tindak lanjut merupakan bagian dari penilaian. Akan lebih mudah kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam tugas menilai observasi kelas jika Bapak Ibu Kepala Sekolah siap dengan form atau lembar form B penilaian observasi dan juga rubrik fokus perilaku yang menjadi target observasi Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mendownload form B penilaian observasi dan rubrik fokus perilaku target yang direncanakan Bapak Ibu guru pada deskripsi video. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, pada yang belum menyentuh subscribe pada channel ini, mohon untuk berkenan bisa menyentuh subscribe terlebih dahulu agar Bapak Ibu mendapatkan informasi dari channel ini. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk pada lembar yang pertama. Nah, Bapak Ibu, mari kita pahami terlebih dahulu alur pengguna, perencana, dan pelaksana pada pengelolaan kinerja guru. Bapak Ibu, di bagian atas ini adalah praktek kinerja Bapak Ibu guru. Sementara yang bagian bawah adalah praktek kinerja atasan. Sehingga di sini alurnya dari bulan Januari hingga bulan Juni akan terjadi kegiatan yang seperti ini. Di bulan Januari Bapak Ibu guru melakukan perencanaan SKP-nya. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah menyetujui perencanaan SKP dari Bapak Ibu guru, lalu Bapak Ibu guru menyepakati perencanaan yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Memasuki bulan Februari ini, maka Bapak Ibu guru berdiskusi dengan atasan untuk melakukan persiapan observasi. Di sini juga Bapak Ibu Kepala Sekolah berdiskusi dengan guru untuk persiapan observasinya. Lalu pada bulan Maret Bapak Ibu, di sini bulan Maret, Bapak Ibu guru masuk ke kelas dan melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan observasi saat Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Kegiatan observasi ini adalah bagian dari kegiatan penilaian.
Maka selanjutnya di sini Bapak Ibu guru akan mendapatkan rekomendasi dari hasil observasi Bapak Ibu kepala sekolah yang akan menjadi fokus tindak lanjut kemudian. Ini didiskusikan dengan atasan. Lalu di sini juga atasan akan berdiskusi dengan guru hasil dari rekomendasi observasi ini. Lalu di bulan April Bapak Ibu, di bulan April ini Bapak Ibu guru akan melakukan tindak lanjut dan kepala sekolah akan melakukan penilaian tindak lanjut. Lalu masuk di bulan Mei, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru akan mengisi dan mengumpulkan refleksi tindak lanjut, dan kepala sekolah akan berdiskusi terkait dengan refleksi tindak lanjut Bapak Ibu guru. Dan sampai di bulan Juni Bapak Ibu kepala sekolah melakukan penilaian tindak lanjut sekaligus menetapkan predikat kinerja Bapak Ibu guru. Inilah Bapak Ibu alur dari pelaksanaan pengelolaan kinerja guru antara guru dan kepala sekolah sebagai atasan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk di bagian penilaian atasan. Nah, inilah beranda Bapak Ibu, beranda penilaian kinerja kepala sekolah sebagai atasan yang akan melakukan penilaian terhadap Bapak Ibu guru sebagai bawahan. Bapak Ibu seperti biasa, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke klik lakukan penilaian di sini. Kita akan lihat ketika kita melakukan klik, ini akan diarahkan kepada ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kepala sekolah akan melakukan dua hal pada beranda ini nanti. Yang pertama akan melakukan penilaian observasi berikut memeriksa kelengkapan dokumen guru. Kemudian setelah melakukan penilaian, Bapak Ibu kepala sekolah akan mengunggah dua dokumen satuan pendidikan. Di sini ada 10 Bapak Ibu guru yang teridentifikasi mengajukan pengelolaan kinerjanya, dan di bawah teridentifikasi dua dokumen yang harus diunggah oleh Bapak Ibu kepala sekolah, yaitu dokumen KOSP dan juga kehadiran kelas satuan pendidikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa masuk pada kolom ini untuk bisa mengecek daftar Bapak Ibu guru yang telah disetujui perencanaan pengelolaan kinerjanya. Kita coba cek di sini Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu dari Bapak Ibu guru yang telah mengajukan dan kemudian telah menjadwalkan untuk observasinya, dan status observasi ini nanti yang akan dilakukan penilaian adalah yang berstatus nilai observasi Bapak Ibu. Kemudian status dokumen Bapak Ibu guru belum mengunggah karena belum selesai dalam proses observasinya. Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa melakukan penilaian terhadap Bapak Ibu guru, yaitu cukup dengan ngeklik kolom nilai pada setiap individu Bapak Ibu guru. Kita coba, kita akan mengecek untuk guru atas nama Ibu Sri Haryati. Kita klik kolom nilai. Ketika kita klik kolom nilai Bapak Ibu sudah diarahkan pada penilaian observasi. Nah, ini Bapak Ibu kolom penilaian observasi atas nama Ibu Sri Haryati.
mengajar di kelas 2 mata pelajaran matematika. Maka pada halaman progres penilaian kinerja Ibu Sri Haryati, pada kolom Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini akan ada 2 hal yang akan diperiksa oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama adalah penilaian observasi kelas. Yang kedua adalah penilaian kelengkapan dokumen. Pada penilaian observasi kelas, ini terjadwal hari Senin tanggal 1 Maret 2024. Bapak Ibu Kepala Sekolah akan memeriksa 3 bagian. 0 berbanding 3. 3 bagian. 3 bagian observasi. Apa isinya? Yaitu memeriksa rubrik observasi dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua akan memeriksa, menilai dokumen tindak lanjut dari Bapak Ibu guru. Dan yang ketiga akan menilai refleksi tindak lanjut dari Bapak Ibu guru. Setelah selesai Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah akan memeriksa kelengkapan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Jadi di sini ada 2 bagian. Bagian pertama dokumen pengembangan kompetensi, dan bagian kedua adalah dokumen tugas tambahan. Nah, sekarang kita akan masuk di sini Bapak Ibu, di observasi kelas ini. Pada bulan Maret Bapak Ibu Kepala Sekolah akan melakukan penilaian observasi sampai di titik yaitu tindak lanjut dari hasil rekomendasi observasi kelas. Kita coba klik Bapak Ibu di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk Ibu Sri Haryati mengambil subindikator keteraturan suasana kelas. Nah, di dalam penilaian observasi ini ada 2 bagian yang akan dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh kepala sekolah. Bagian 1 adalah pelaksanaan observasi. Di sini nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah akan menilai, kemudian akan memberikan rekomendasi terkait rubrik observasi yang telah diisi oleh Bapak Ibu guru menggunakan form A. Ya, di sini menggunakan form A. Lalu bagian pertama yang kedua setelah ini nanti direkomendasikan oleh kepala sekolah, diperiksa dan direkomendasikan, nanti akan berubah centang hijau. Setelah ini Bapak Ibu Kepala Sekolah akan melakukan penilaian dokumen tindak lanjut. Nah, setelah ini nanti diperiksa, dikumpulkan, ini nanti akan centang hijau. Maka bagian 1 pelaksanaan observasi telah selesai. Nah, demikian Bapak Ibu untuk bagian yang pertama ini Bapak Ibu. Jadi bulan Maret ini nanti ada 2 bagian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, yaitu menilai rubrik observasi kelas dan juga menilai dokumen tindak lanjut. Nah, kita coba Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaan terhadap rubrik observasi Bapak Ibu guru yang telah diisi pada form A. Caranya kita lakukan cek rincian di sini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Rubrik observasi kelas yang telah diisi oleh Bapak Ibu guru. Subindikatornya adalah keteraturan suasana kelas. Observasi dikatakan berhasil
apabila ada upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Terwujudnya upaya di sini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu kepala sekolah akan melakukan pemeriksaan, pengamatan, dan penilaian terhadap fokus perilaku di sini nanti. Di sini ada 3 fokus perilakunya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah juga akan melihat upaya mempelajari dari Bapak Ibu guru guna memperdalam fokus perilaku yang menjadi pilihan Bapak Ibu guru. Nah, sekarang fokus perilaku yang harus diobservasi oleh Bapak Ibu kepala sekolah ada 3. 1 ini, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, di sini nanti ada bagian yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu kepala sekolah yang teridentifikasi dilakukan di dalam kelas seperti apa sesuai pengamatan Bapak Ibu kepala sekolah pada saat Bapak Ibu guru mengajar. Namun perhatikan ketika akan menilai di sini, ini Bapak Ibu panduan penilaian yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu kepala sekolah ketika mengamati guru mengajar di kelas. Yang pertama, penilaian diberikan oleh kepala sekolah dengan kategori belum dilakukan. Artinya, jika Bapak Ibu kepala sekolah memilih penilaian belum dilakukan, itu Bapak Ibu guru belum menunjukkan selama observasi kelas, perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Di sini berarti guru belum melakukan. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu memilih dilakukan tapi belum efektif dalam pengamatan, ini artinya apa? Dilakukan oleh guru tetapi belum mempengaruhi pembelajaran. Kemudian pilihan penilaian ketiga adalah dilakukan dan efektif. Artinya Bapak Ibu guru telah melakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, dengan pedoman ini Bapak Ibu kepala sekolah, silahkan Bapak Ibu memilih di sini. Amati fokus perilaku Bapak Ibu guru saat mengajar pada fokus perilaku yang pertama. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Maka di sini dalam penilaian Bapak kepala sekolah terhadap Ibu Sri Haryati adalah dilakukan dan efektif. Berarti penilaiannya di sini berhasil. Kemudian kalau Bapak Ibu kepala sekolah telah melakukan penilaian di sini, wajib melakukan ataupun memberikan rekomendasi di sini. Guru melakukan komunikasi positif. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu kepala sekolah di samping melakukan penilaian fokus perilaku, setelah selesai nanti bisa cek RPP, modul ajar, ataupun asesmen yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, fokus perilaku yang menjadi target dari Bapak Ibu guru mengajar kedua adalah ini Bapak Ibu. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid. Penilaian Bapak Ibu kepala sekolah dari 3 kategori yang ada itu ternyata dipilih belum dilakukan sesuai pengamatan Bapak Ibu kepala sekolah. Catatannya di sini Bapak Ibu kepala sekolah menuliskan di sini guru belum melakukan strategi pengelompokan. Kemudian rubrik observasi ketiga adalah ini Bapak Ibu. Fokus perilakunya adalah guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Penilaian Bapak Ibu kepala sekolah dalam pengamatan ketika Bapak Ibu mengajar adalah ini.
dilakukan tapi belum efektif, maka catatan yang bisa diberikan Bapak Ibu kepala sekolah adalah ini: guru membuat aturan tetapi belum mengingatkan kepada murid-muridnya. Dari 3 fokus perilaku yang telah diamati oleh Bapak Ibu kepala sekolah terhadap guru saat mengajar, maka rekomendasi yang bisa diberikan atasan terkait apa saja rekomendasi Bapak Ibu kepala sekolah bagi guru agar praktek pembelajarannya bisa meningkat di kemudian hari, maka dari 3 fokus perilaku tadi, rekomendasinya adalah rekomendasi fokus perilaku yang paling jelek nilainya. Di sini tadi nomor 2 ini Bapak Ibu, maka rekomendasinya mengacu pada hasil penilaian yang paling jelek. Berarti rekomendasi bisa ditulis adalah guru diminta mempelajari strategi pengelompokan. Ini Bapak Ibu. Kemudian jika sudah selesai satu bagian ini, Bapak Ibu bisa mencetak atau bisa mengumpulkan. Jika mencetak berarti Bapak Ibu akan buat print out. Tapi jika mengumpulkan, maka Bapak Ibu akan menandai selesainya satu bagian dalam penilaian observasi. Kita klik kumpulkan Bapak Ibu. Nah, kita diarahkan ke sini, cek ulang atau kumpulkan. Cek ulang maka nanti akan kembali kepada rubrik observasi kelas. Kumpulkan berarti nanti menyelesaikan satu bagian dari 3 bagian penilaian observasi. Kita kumpulkan Bapak Ibu. Nah, selesai. Selanjutnya kegiatan di bulan Maret yang terakhir adalah penilaian dokumen tindak lanjut. Dokumen tindak lanjut ini muncul atau terjadi akibat rekomendasi pengamatan Bapak Ibu kepala sekolah saat Bapak Ibu guru mengajar. Nah, ini Bapak Ibu, ketika tadi sudah klik kumpulkan, maka di sini akan tertulis berhasil dikumpulkan. Lalu bagian yang tadi sudah kita kumpulkan ini akan kita tinggalkan, dan ini kalau sudah centang hijau berarti sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke bagian dokumen tindak lanjut. Di sini masih gembok, maka kita akan lakukan klik nilai. Di sini Bapak, kita cek, kita klik di sini. Nah, larinya adalah ini, dokumen tindak lanjut. Di sini terjadi penilaian atasan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru di kelas tadi, berhubungan dengan penerimaan Bapak Ibu guru saat melakukan observasi dan kemudian dinilai kepala sekolah. Bapak Ibu bisa memilih di sini poin-poin yang diamati Bapak Ibu kepala sekolah ketika guru melakukan kegiatan refleksi. Nah, ini Bapak Ibu, pilihan dijatuhkan pada poin kedua. Bagaimana kesadaran guru ketika berrefleksi? Maka Bapak Ibu kepala sekolah memilih atas pengamatannya adalah sadar bahwa Bapak Ibu guru tersebut sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Kemudian jika sudah dipilih ini, maka Bapak Ibu kepala sekolah ini wajib meninggalkan catatan terkait penilaian nomor 2 ini. Silahkan ditulis di sini dengan jelas, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu guru. Kalau sudah dinilai, sudah dipilih klik salah satu, sudah diisi catatan dari hasil penilaian ini,
Bapak Ibu bisa klik kumpulkan. Artinya ketika kita klik kumpulkan yang ini, berarti kita telah menyelesaikan 2 bagian. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, larinya ke sini, mau dicek atau langsung kumpulkan. Baik, kita langsung kumpulkan. Ketika kita klik di sini, maka Bapak Ibu telah menyelesaikan penilaian observasi bagian 1. Ini di bulan Februari, ketika mengisi rubrik observasi yang dilakukan oleh guru, maka Bapak Ibu kepala sekolah menilainya di bulan Maret ini ketika Bapak Ibu guru mengajar di kelas. Maka di bulan Maret ada 2 bagian yang dikerjakan oleh Bapak Ibu kepala sekolah, yaitu menilai rubrik observasi, mengamati pelaksanaan Bapak Ibu guru mengajar, dan kemudian memberikan rekomendasi atas penilaian observasi di kelas, dan lalu Bapak Ibu guru akan mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Ini sudah selesai, ini sudah selesai. Bagian observasi kelas selesai, tinggal nanti akan dilanjutkan adalah tindak lanjut observasi. Ini akan dilakukan Bapak Ibu nanti di bulan April dan bulan Mei Bapak Ibu. Nah, sampai di sini berarti tugas Bapak Ibu kepala sekolah telah selesai dilakukan di bulan Maret. Demikian Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi pedoman saat melaksanakan penilaian observasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.